Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Iya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa ada dalam anugerah Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga sebagai umat yang percaya, yang mengimani setiap pernyataan firman Allah sebagai perkataan Allah yang sanggup memberkati dan mengubah hidup kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih ada dalam keadaan yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memulai atau melakukan ibadah streaming kita, ibadah siaran langsung Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, dan baik jemaat yang ada di kota Ambon, jemaat yang ada di kota-kota lain yang ada di Indonesia yang bisa menyaksikan program ini, bisa menyaksikan streaming langsung ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang diberkati, ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberikan Tuhan umur panjang. Haleluya. Kita tidak ditentukan Tuhan mati dengan COVID-19. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak ditentukan mati dengan COVID-19. Sejauh mana kita memahami kebenaran firman Allah, sejauh mana kita mentaati, menuruti apa kehendak Tuhan, sejauh mana kita melakukan apa yang berkaitan dengan kehendak Allah, baik yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan punya kita lakukan, apa yang Kaisar punya kita lakukan, maka hidup kita pasti terpelihara oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menikmati sukacita dalam ibadah streaming kita di kesempatan ini. Mari kita bersyukur dan kita membuka hati kita kepada Tuhan dalam ibadah ini, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena firman Allah berkata, ibadah yang dilakukan dan disertai dengan ucapan syukur, ibadah yang dilakukan sesuai dengan porsi firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Mari siapkan diri kita, siapkan hati kita dan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita ada dalam ibadah di pagi hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pujian kepada Tuhan, pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saya percaya bahwa situasi apapun yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan ada melalui pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Buka hati saudara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pujian ini kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui pujian ini kita mengagungkan Tuhan. Melalui pujian ini kita menyembah Tuhan. Melalui pujian ini kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa.
Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan. Kami ada dalam ibadah syukur dan sukacita yang sungguh luar biasa. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kami boleh ada pagi hari ini dalam memperingati ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mengikuti ibadah streaming pada kesempatan ini. Kuasa Tuhan menjamah, melawat dan memberkati setiap pribadi, rumah tangga dan kehidupan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, baik jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang ada di kota Ambon, baik yang ada di luar kota Ambon, yang dapat menyaksikan program streaming langsung ini. Hamba berdoa setiap pribadi Tuhan jamah, setiap pribadi Tuhan berkati, sehingga dalam mengikuti ibadah langsung pagi hari ini kami boleh mengalami dan menikmati kuasa ibadah yang memberkati kehidupan kami. Kuasa apapun yang mau menghalangi, yang mau mengganggu persekutuan kami bersama dengan Tuhan pagi hari ini, kami ikat, kami patahkan, lumpuhkan setiap kekuatannya, dan kami hanya izinkan Roh Kudus untuk menolong kehidupan kami dengan mencurahkan kekuatan kuasa-Mu, memenuhi setiap hidup kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dimana Tuhan menjamah setiap pribadi. Kami bersyukur, kami buka hati kami kepada Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami, permulaan, pertengahan sampai selesai, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Berkati dan urapi umat-Mu, berkati dan urapi kami semua dengan kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Tuhan sungguh memperhatikan kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita karena pagi hari ini kita bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan
kita boleh mengalami dan menikmati suatu keadaan yang ditolong oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang sungguh heran, kuasa Tuhan yang sungguh besar kita alami, nikmati sampai pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dengar dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 kita akan bacakan, kita akan memperhatikannya. Kita akan melihat kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan renungkan di pagi hari ini kebenaran Allah yang sungguh luar biasa, pasti memberkati setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita akan ada di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Namun sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Sebelum kita akan baca dan dengar firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan lakukan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku, amin, berterima kasih, Yesus, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku.
hati, yang menolong, yang menopang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan Tuhan. Ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Amin. Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur, bersuka cita karena kami diberikan Tuhan kesempatan. Kami ada dalam ibadah secara langsung bagi Jemaat GBSD Mujizat Raja Ambon. Kami semua yang menikmati program ini, mengikuti acara ini, Tuhan memberkati kami setiap pribadi. Bahkan kami akan merenungkan, membaca kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, karuniakan roh hikmat dan pengertian menerjemahkan kebenaran firman Allah bagi setiap kami yang membaca, mendengar, dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami buka hati kami sambut firman Tuhan dengan sukacita, haleluya. Yang rindu dengar firman katakan amin. Puji Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita masih diberikan Tuhan anugerah dan masih ada dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Allah, mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing dengan pernyataan iman kita, deklarasi kita kepada kuasa firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita yang sanggup melindungi, memberkati, dan menolong hidup kita dalam situasi yang sesulit apapun. Firman Allah sanggup untuk menolong keadaan kita. Pegang Alkitab di tangan kanan kita dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. sekalipun dalam masa yang Yang sukar. setuju katakan amin. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan bacakan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga karena hanya ada satu ayat yang akan kita baca renungkan di pagi hari ini. Puji Tuhan, dalam hitungan yang ketiga kita baca kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyinya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang menjadi pelaku firman Allah. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan iman dan percaya kita bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita sesuai dengan pernyataan firman Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ada dalam ucapan syukur dan sukacita di mana Kristus naik ke sorga. Kita sebagai umat Allah sedang memperingati peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, di mana ketika Yesus mati, bangkit, dan dia menampakkan diri kepada semua orang. Kurang lebih 40 hari dia ada dan bicara kepada umat Tuhan melalui penampakan, dan dia bicara kepada para rasul bahwa dia
Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada perkataannya. Nah, saudara kekasih yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya, pengaruh kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Sekali lagi tema khotbah saya pagi hari ini, pengaruh kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kenaikan Kristus membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang melakukan firman Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kenaikan Kristus membawa dampak yang positif bagi kehidupan mereka. Mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Ini pertanyaan bagi kita di pagi hari ini. Dan ada 3 hal sederhana yang akan kita renungkan dari kebenaran firman Allah, dari pertanyaan mengapa Yesus harus terangkat ke surga. Dan poin yang pertama, bagian yang pertama yang saya jumpai pada pagi hari ini, supaya kita dapat menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Yesus tidak naik ke surga, maka saudara dan saya tidak mungkin akan menerima kuasa Roh Kudus. Hanya dengan Yesus kembali ke surga, hanya dengan Yesus terangkat ke surga, dan saudara dan saya bisa menerima janji Tuhan. Dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada kita, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Bagian yang pertama jawabannya, supaya kita dapat menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hidup kita kalau tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Karena hanya Roh Kudus yang menopang kita, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang kehidupan kita setiap waktu, setiap saat yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia yang fana ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus sangat penting untuk memenuhi seluruh keberadaan kehidupan manusia. Sebab tanpa Roh Kudus, kehidupan seseorang akan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika Kristus tidak terangkat ke sorga, maka Roh Kudus tidak akan turun memenuhi kehidupan orang percaya. Nah, Roh Kudus akan memenuhi orang percaya ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan seorang penolong untuk menyertai, untuk ada dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan ada dalam hidup orang percaya bagi orang yang membuka hati menerima Dia. Dia akan ada dalam kehidupan orang tersebut untuk menginsafkan hidup kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia yang ada pada diri Allah, hal-hal yang berkaitan dengan suatu keadaan masa depan. Firman Allah berkata bahwa saudara dan saya, sekali lagi dengar baik-baik, saudara dan saya akan mengalami, akan menikmati suatu keadaan yang berbeda. Karena Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan memelihara kita, Roh Kudus akan memberkati kita, dan Dia akan menerjemahkan kebenarannya bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita menjumpai di sana bagaimana Yesus memberitahukan kepada rasul-rasulnya bahwa saudaraku, Dia harus pergi ke Bapa, Dia harus kembali ke sorga supaya roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memenuhi mereka. Dan bukan hanya kepada para rasul, tetapi Roh Kudus, Roh Yesus Kristus memenuhi gereja Tuhan, memenuhi orang percaya, memenuhi orang yang membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal 16 ayat 13, kita dengar, kalau ada yang bisa membacakan buat saya untuk kita dengar bersama. Yohanes pasal 16 ayat 13, firman Allah berkata, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata ia dari tidak dirinya akan sendiri, berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, itulah yang akan dikatakannya, kata firman dan Allah. ia akan Dan memberitakan ia, kepadamu Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. hal yang akan datang. Sekali lagi, Amen. hal-hal yang akan datang, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang berkaitan dengan diri Allah. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Roh Allah akan menceritakan, memberitahukan keadaan situasi ke depan kepada saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, tetapi Roh Kudus akan menginsafkan hidup kita tentang dosa, tentang hal yang jahat, tentang hal yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kita harus terus meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong hidup saudara dan saya. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, haleluya. Roh Kudus memberikan, bukan hanya dia menginsafkan hidup kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia, tetapi Roh Kudus memberikan pembaharuan bagi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yohanes pasal 15 ayat 26. Kita akan perhatikan Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Saya minta kita mendengarkannya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, penghibur yang diutus Bapa, yang diutus Bapa itu datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh kebenaran keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi ia tentang aku. akan bersaksi apa? Tentang aku. Jadi Roh Kudus, Holy Ghost, Holy Spirit, ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus, oleh Holy Ghost, maka dia akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang Kristus, tentang Allah, tentang Tuhan. Dan jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amen. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi Roh Kudus memberikan pembaharuan bagi anak-anak Tuhan supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus memberikan suatu keadaan yang berkaitan dengan kuasa. Kuasa diberikan kepada kita. Makanya pasal pembacaan kita, Kisah pasal 1 tadi ayat 8, kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita punya kuasa. Kita punya kuasa dari surga, kuasa yang akan menahan segala kekuatan musuh. Kuasa sakit penyakit, kuasa sihir mantra orang kuat, tulah apapun, virus apapun, COVID-19 termasuk, itu tidak akan membahayakan kita jikalau saudara dan saya tetap mengikuti anjuran kebenaran firman Allah. Saudara tidak gentar, saudara tidak takut, maka kehidupan saudara pasti diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus sekali lagi bukan hanya memenuhi hidup kita, tapi Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa. Amen. Ketika kita berdoa, ketika kita tumpang tangan kepada orang sakit, mungkin kita sendiri sakit, kita menggunakan kuasa tersebut dengan mendoakan diri kita, dengan memakai kuasa Allah. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga ketika spirit kita, roh kita menyatu dengan roh Allah, maka kuasa Allah akan mengalir dalam hidup kita. Karena ada kuasa Roh Kristus, Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Jawabannya, bagian yang pertama, supaya kita dapat menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Orang percaya perlu Roh Kudus. Amin. Tolong Bapak Ibu katakan kiri kanan Bapak Ibu, saya perlu Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus untuk menolong hidup saya. Saya perlu Roh Kudus untuk membimbing saya. Saya perlu Roh Kudus untuk mengarahkan saya.
saya perlu Roh Kudus untuk memberitahukan kepada saya hal-hal yang benar, yang menurut kebenaran firman Allah, yang setiap saat saya baca, saya renungkan. Sekali lagi, ketika kita bersekutu dengan firman Allah, kita baca, renungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, maka Roh Kudus punya kuasa yang luar biasa. Dia datang mengingatkan saudara dan saya dengan firman yang kita baca. Firman itu punya kuasa untuk menolong hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua dari mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke sorga. Dengan tema khotbah saya pagi hari ini, pengaruh kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Dan pertanyaan bagi kita pagi hari ini, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke sorga? Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan di pagi hari ini, supaya disediakan tempat yang layak bagi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ini yang sangat penting, ini yang sangat menarik sekali untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Karena tanpa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sekali lagi, Roh Kudus akan menolong kita. Bukan hanya kita mendapat bimbingan dari Roh Kudus, tetapi bagian yang kedua, supaya disediakan tempat yang layak bagi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa Yesus harus terangkat ke sorga? Supaya disediakan. Yesus ke sorga supaya menyediakan tempat yang layak bagi hidup saudara dan saya yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita hidup menurut firman Allah, jika kita hidup menurut perkataan Allah, maka keadaan kita akan berbeda. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus terangkat ke sorga agar janji tentang rumah di sorga, rumah kita di sorga digenapi. Kita perhatikan Yohanes 14 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima. Kita dengarkan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan di sana? Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah, kata Yesus. Percayalah juga kepada Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku. Di rumah banyak tempat Bapakku tinggal. banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya tentu kepadamu. aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke untuk situ menyediakan untuk tempat bagimu. menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Dan aku telah pergi ke situ, apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat dan bagimu, setelah menyediakan tempat bagimu, kata aku firman akan Allah, datang kembali. aku akan datang Dan kembali membawa kamu ke dan tempatku, membawa kamu ke supaya tempatku, di tempat di mana aku berada, supaya di mana aku berada, kata firman kamu pun Allah, berada. kamu pun Dan berada. kemana aku pergi, Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas Kata kepadanya, Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau kami pergi. tidak tahu kemana engkau akan Jadi pergi. bagaimana kami tahu jalan ke Jadi situ? bagaimanakah kami tahu jalan ke situ, kata Thomas. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, aku pergi ke sorga, aku pergi ke rumah Bapa supaya menyediakan rumah tempat bagi kamu, supaya ketika aku datang menjemput kamu dan membawa kamu, kamu sudah memiliki tempat yang aku sediakan kepada kamu. Ini saya buat janji yang sangat luar biasa, saudaraku. Janji Tuhan ini tidak hanya untuk para rasul, tetapi bagi saudara dan saya yang hidup menurut firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, Yesus pergi ke sorga, Yesus terangkat ke sorga. Sekali lagi Yesus terangkat ke sorga untuk dia pergi menyediakan tempat yang layak bagi hidup saudara dan saya yang hidup menurut firman Allah. Untuk mendapatkan rumah di sorga, kita harus setia dan mengasihi firman Allah. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, mengasihi firman Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Sekali lagi katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Dan setia. Maka kita akan menikmati rumah Bapa yang kekal. Dan menikmati rumah Bapa yang kekal. Amin. Amin. Bukan hanya kita mendapatkan rumah di sorga, tetapi kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kita yang mengasihi Tuhan, kita yang setia, ketika Tuhan datang menjumpai kita, Tuhan datang mengangkat kita,
maka saudaraku, kita akan dapat kesenangan kekal di sorga. Firman Allah berkata bahwa ada mahkota dari Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mahkota disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ada jaminan bagi hidup mereka. Puji Tuhan, kita bersyukur karena itu janji yang luar biasa, janji yang akan digenapi. Mungkin banyak orang berpikir, kok Tuhan lama datang ya? Situasi sudah kacau balau, situasi mengkhawatirkan, situasi virus di mana-mana, orang tidak mudah lagi bebas jalan, orang tidak lagi bebas untuk tour kemana-mana. Tetapi hari ini kalau situasi COVID-19 terjadi bagi bangsa-bangsa, Tuhan sedang bicara bagi kita. Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sedang memanggil kita untuk kita memperhatikan hal-hal surga. Karena firman berkata sedikit waktu lagi Tuhan akan datang menjumpai gerejanya. Saudara yang diberkati Tuhan, bagian yang ketiga dari tema khotbah saya pagi hari ini, pengaruh kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke sorga? Bagian yang ketiga jawabannya, supaya kita dapat mengabarkan kabar baik dalam kegerakan penyertaan Roh Kudus. Sekali lagi bagian yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Supaya kita dapat mengabarkan kabar baik dalam kegerakan penyertaan Roh Kudus. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, karena Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, dan ada kegerakan Tuhan yang sangat luar biasa. Kegerakan Roh Kudus di hari-hari yang ada ini sungguh sangat hebat. Tuhan pakai setiap orang, tidak peduli orang remaja, tidak peduli seorang pemuda, tetapi Tuhan mau pakai seperti nubuatan Nabi Yoel. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, dan teruna-teruna akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi penglihatan dari Allah tentang akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata bahwa kegerakan ini tidak terjadi pada zaman Yohanes, tidak terjadi pada zaman Rasul-Rasul, tetapi sedang terjadi pada zaman kita. Kegerakan Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Jawabannya supaya kita dapat mengabarkan kabar baik dalam kegerakan penyertaan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga, Roh Kristus, Roh Kudus, Holy Ghost turun dan memenuhi orang percaya, memenuhi orang benar, memenuhi orang-orang yang membuka hati kepada Kristus, memenuhi orang-orang yang membuka hati menerima kebenaran firman Allah. Dan mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka akan berjalan dalam kegerakan Allah yang dahsyat, dalam api Roh Kudus, karena Roh Kudus akan membawa mereka untuk membukakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap manusia ciptaannya. Karena Yesus Kristus Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatan dan keselamatan bagi semua manusia. Sekali lagi, Yesus terangkat ke surga supaya kita, saudara dan saya, mendapatkan, ya, saudara dan saya dapat mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil, bersaksi bagi orang lain, memberitahukan tentang Tuhan bagi orang lain, memberitahukan tentang surga bagi orang lain, memberitahukan tentang konsekuensi dari orang yang tetap hidup dalam kejahatan. Ada problem yang akan mereka hadapi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk memberitakan firman Allah bagi semua orang, dan itu merupakan tujuan Allah bagi orang benar. Kalau kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17, kita akan baca Yohanes 14 ayat 17.
yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat, dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu. Sebab dia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam Dan kamu. diam di dalam kamu. Roh Kudus, Holy Ghost, Holy Spirit akan diam dalam hidup kita. Dia akan beritahukan jalan Tuhan bagi hidup kita. Dia akan bicara tentang kebenaran Kristus bagi hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, firman Allah berkata, Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan bergerak sesuai dengan kegerakan Tuhan. Haleluya. Makanya tadi Yohanes 14 ayat 17, kita akan bergerak menurut pergerakan Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu menurut pernyataan Tuhan. Jadi kita tidak sendiri, kita tidak melangkah sendiri, kita tidak melakukan keadaan yang berkaitan dengan hal surga sendiri, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, akan membimbing kita untuk kita ada dalam pergerakan Tuhan. Kita ada dalam pergerakan kuasa Roh Kudus. Sama seperti pada zaman bangsa pilihan Allah keluar dari tanah perbudakan, ketika mereka ada di padang gurun, firman Allah berkata ketika tiang awan di siang hari akan melindungi mereka. Dan firman Allah berkata ketika tiang awan itu mulai bergerak, umat Tuhan harus bergerak, umat Tuhan harus melangkah, umat Tuhan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada malam hari, dengar baik-baik, ada tiang api menyertai umat Tuhan. Jadi kegerakan api Roh Kudus secara dahsyat sedang terjadi di hari-hari yang ada ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dan tiang api itu akan menerangi kita, tiang api itu akan menuntun kita supaya kita memahami, mengetahui kegerakan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada janji penyertaan bagi orang percaya yang menyampaikan kabar baik. Kalau kita baca tadi Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 bagian C, kita diberikan saudara-saudara penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan tadi katakan kamu akan menerima Roh Kudus. Apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti saudara dan saya akan disertai oleh Roh Kudus untuk apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia, kepada semua orang. Kita punya tugas yang luar biasa, yaitu memberitakan Injil. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, saya harus beritakan Injil. Saya harus beritakan Injil. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, saya harus bersaksi kepada semua orang. Saya harus bersaksi kepada semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jika kita melakukannya sesuai dengan harapan Tuhan, maka hidup kita pasti bahagia. Selama kita menumpang di dunia ini, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan akan menjadi bagian milik hidup saudara dan saya. Tadi kita lagi streaming, tadi beberapa menit yang lalu terjadi goncangan, ada gempa bumi. Tetapi saya yakin sungguh bahwa tangan Tuhan yang dahsyat menyertai kita. Amin. Tuhan tidak menentukan kita mati dengan gempa, ya. Tuhan tidak menentukan kita mati dengan corona, tapi tangan Tuhan yang dahsyat pasti menyertai kita. Amin. Sejauh kita bergantung kepada Tuhan, sekali lagi 3 hal yang sederhana yang sudah saya sampaikan dengan sorotan tema khotbah saya di pagi hari ini, pengaruh kenaikan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Supaya kita dapat menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita mati secara rohani. Kita perlu Roh Kudus karena Roh Kudus yang menolong hidup kita. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Supaya disediakan tempat yang layak bagi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mengapa Yesus Kristus harus terangkat ke surga? Bagian yang ketiga adalah supaya kita dapat mengabarkan kabar baik
dalam kegerakan penyertaan Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat dahsyat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jika kita memperhatikannya, maka hidup kita diberkati. Tuhan bicara hari Minggu kemarin saya bicara, Yosua diingatkan oleh Tuhan, jika kamu mau berhasil, jika semua keadaanmu mau diberkati, mau ditolong, maka bertindak sesuai dengan isi pernyataan firman Allah. Bertindak sesuai dengan firman Allah. Bertindak dan merenungkan kebenaran firman Allah. Jadi kita perlu baca firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Karena itu kunci kehidupan kita diberkati. Kunci kehidupan kita berhasil. Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin sungguh 3 hal sederhana ini menolong hidup kita, memberkati hidup kita, dan kita terus maju di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa badai apapun pasti akan berlalu karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalaupun badai COVID ini tetap ada, tetapi saya mau ingatkan kita semua, kalau COVID ini atas izin Tuhan terjadi, Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kalau kita hidup menurut perkataan Tuhan, menurut firman Allah, menurut sabda Allah, maka firman Allah, perkataan Allah, pernyataan Allah itu akan melindungi kita dari segala ancaman bahaya apapun yang sedang mengancam dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Kita akan ada dalam doa syukur kita buat kebenaran firman Allah yang sudah kita renungkan di pagi hari ini. Dan kita akan ada di dalam doa. Siapkan persembahan Bapak Ibu, persembahan kolekta kita, persembahan sukarela kita, persembahan persepuluhan kita, persembahan yang sudah kita nesarkan di hadapan Allah, yang akan kita berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya doakan, siapkan semuanya, dan kita akan ada dalam doa syukur firman Allah untuk kita bersiap memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, ada dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur karena kami masih diberikan Tuhan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan kami masih diberikan Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena bukan sekedar kami memperingatinya, tetapi di dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami harus belajar merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami semua, keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik jemaat komitmen, jemaat simpatisan yang ada di kota Ambon, di kampung-kampung halaman yang ada di kota-kota lain di luar kota Ambon. Hamba doa Tuhan berkati, hamba doa Tuhan jamah, hamba berdoa Tuhan tolong. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Jika ada yang terikat Tuhan lepaskan. Kuasa firman-Mu sanggup menolong, mengubah hidup kami. Kami tidak sendiri karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dan jika Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka kami akan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang benar di mata Tuhan. Memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon dalam tugas tanggung jawab pekerjaan masing-masing, dalam apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita umat Tuhan. Hamba doa diberkati Tuhan. Semua yang dikerjakan, semua yang dicita-citakan, Tuhan hadir di sana bagi kehidupan setiap rumah tangga. Tuhan hadir bagi setiap kehidupan masa muda, memberkati dan menolong setiap pribadi dengan erangan dan seruan yang disampaikan kepada Tuhan. Hamba doa diberkati dalam nama Yesus, pekerjaan pangkat kedudukan jabatan, bahkan studi masing-masing dengan semua keadaan yang ada yang memerlukan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sediakan yang terbaik. Kami serahkan semua buat Tuhan. Kami percaya keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon sudah diberkati Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, yang menikmati tambahan umur Tuhan berkati, sehingga tetap maju di dalam Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Yang menikmati tambahan usia pernikahan, perkawinan, Tuhan berkati, sehingga terus tetap setia bagi rumah tangga. Hamba doa diberkati, ditolong oleh Tuhan.
Firman Tuhan berkata, masa sukar, masa sulit boleh terjadi. Walaupun kami melewati lembah kekelaman, tetapi gada dan tongkat dari Tuhan setiap saat menyertai dan menolong kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami doa bagi bangsa kami, negara kami, Tuhan berkati dan tolong. Kami ada di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, di mana COVID-19 merajalela hampir 34 provinsi di Indonesia. COVID-19 merajalela hampir kepada semua bangsa-bangsa. Ada 213 negara di dunia, ada 16 negara kurangnya masih ada dalam keadaan aman. Kami doa Tuhan Yesus, setiap bangsa yang mengalami COVID tersebut, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami tahu ini adalah suara Tuhan yang hebat, yang luar biasa, untuk memperingatkan gereja Tuhan, memperingatkan umat Tuhan, supaya kami kembali kepada jalan Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Ampuni kami jika kami berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada keadaan yang menjadi bagian kehendak Tuhan. Ampuni kami, tolong kami sehingga kami terlepas dari segala ikatan yang mengikat kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, menteri yang ada yang menangani situasi COVID-19, baik TNI, Polri. Tuhan berkati sehingga semua yang bekerja, yang ada di garda terdepan, baik para medis, Tuhan memberkati, menolong mereka, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang luar biasa bagi mereka, sehingga dapat menangani situasi penyebaran virus COVID-19 ini. Hamba doa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, masyarakat Kota Ambon yang sedang menghadapi COVID ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan untuk segala sesuatu. Tuhan insafkan, Roh Kudus insafkan masyarakat yang ada, sehingga kami semua taat, kami semua mengikuti anjuran pemerintah. Kami dengar-dengaran, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tinggal di rumah, melakukan semua keadaan di rumah, dan semua bisa kami lakukan bersama-sama, sepakat untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Hamba doa Tuhan berkati, Tuhan campur tangan persiapan untuk PSBB. Tuhan Yesus campur tangan untuk semua regulasi yang dipersiapkan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, Tuhan berkati masyarakat Kota Ambon, masyarakat yang ada di 11 kota kabupaten yang ada, bahkan para bupati. Tuhan Yesus memberkati para camat, para lurah. Tuhan berkati sampai Bapak Raja di setiap desa, bahkan RT RW. Tuhan berkati tempat di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami domisili. Hamba doa Tuhan berkati, memberkati lingkungan kami dalam nama Yesus Kristus. Dipulihkan jika ada yang kena COVID, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk semua keadaan tersebut. Kami sebentar akan memberikan korban persembahan kami, besar kecil dikuduskan, diberkati semua, baik persembahan kolekta, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan pembangunan gereja, persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi rumah tangga yang mengembalikan milik Tuhan, yang memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Janji firman Tuhan diberkati, dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur bahwa doa kami, syafaat kami kepada Bapa yang punya kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, dan kita ada pada akhir program kita di kesempatan ini, dan kita akan memberikan korban persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Korban-korban persembahan yang sudah saya sampaikan tadi, kita siapkan dan kita beri dengan sukacita. Sambil kita berikan korban persembahan kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu.
pelihara. Yesus Peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Peliharaku, tak usah ku cemas, ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah. Berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya berlimpah. Berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah boleh melakukan suatu keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan berkaitan dengan pemberian kita
bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita di kesempatan ini. Mari kita ada di dalam doa. Jangan lupa Bapak Ibu tetap tinggal di rumah, tetap berdoa di rumah, tetap melakukan segala keadaan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita di rumah. Jauhkan keramaian, perkumpulan yang lebih dari 5 orang, 2 orang, supaya kita terhindar dari penularan COVID-19. Karena firman Tuhan berkata, pemerintah adalah wakil Allah di dunia, maka kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah supaya keadaan kita aman, keadaan kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita ada di dalam doa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami sudah dilawat oleh Tuhan. Semua persembahan yang sudah kami persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, janji firman Allah kami diberkati, kami diperhatikan oleh Tuhan. Hamba doa semua kami ditolong dan diperhatikan oleh Tuhan. Hamba bersyukur, kami semua bersyukur karena kami dapat mengikuti ibadah langsung di pagi hari ini, ibadah secara streaming bagi jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik jemaat komitmen, jemaat simpatisan yang ada di luar kota Ambon, yang ada di kota Ambon, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami yang sakit sudah disembuhkan, Dalam kami yang nama lemah sudah Yesus. dikuatkan, kami yang terikat sudah dilepaskan. Firman Allah berkuasa untuk menopang kehidupan kami, menolong hidup kami. Bapak terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini dengan percaya sungguh bahwa firman Allah yang sudah kami baca dengar sanggup memberkati kehidupan kami. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah kita. Buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadakan tangan kita layaknya kita meminta. Dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Amen. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada. Amen. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan berkat damai sejahtera. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami bawa pulang masuk dalam hidup rumah-rumah tangga kami, hidup masa muda kami. Pagi hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom. Shalom, selamat Selamat pagi.